Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Semua yang ada di dunia ini pasti akan musnah dan hancur seketika. Semua itu terjadi pada hari kiamat. Setiap harinya dunia ini semakin mendekati akhir zaman. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Saat akhir zaman terjadi, bumi kita pun akan diguncang dengan gempa hebat yang melanda seluruh dunia. Gunung-gunung akan meletus dan berbagai macam bencana pun akan terjadi. Di hari kiamat pun akan ada beberapa makhluk yang akan turun ke muka bumi. Tentunya semua itu belum pernah manusia lihat sebelumnya. Lalu makhluk apa sajakah itu dan seperti apa ciri-cirinya sahabat beriman? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut selain Dajjal, ini 6 sosok yang akan muncul jelang hari kiamat versi dari Magenta Islam. Dabat Al-Ard. Dabat Al-Ard merupakan salah satu makhluk yang akan turun ke muka bumi saat hari kiamat tiba. Makhluk ini adalah hewan buas dengan ukuran yang sangat besar dan ia mengintai seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini dan menyebarkan ketakutan yang luar biasa. Bagi orang yang ingin memusnahkannya, tidak akan pernah bisa menang. Makhluk ini pun akan muncul pertama kali di kota Mekah. Tepatnya adalah dekat Gunung Safa setelah terbitnya matahari dari ufuk barat. Salah satu kelebihan dari Dabat Al-Ard adalah bisa berbicara fasih seperti manusia pada umumnya. Misinya di hari kiamat nanti, Dabat Al-Ard adalah menandai wajah para umat manusia yang beriman kepada Allah dan akan membuat wajah dari umat tersebut menjadi sangat cerah dan bersinar. Sedangkan saat ia menandai umatnya yang kafir dan tidak beriman kepada Allah, maka wajah darinya akan ditandai dengan menjadikan wajahnya gelap dan juga muram. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ya'juj dan Ma'juj. Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin hari diri kita pun semakin dekat dengan hari kiamat. Salah satu tanda hari kiamat yang akan terjadi nanti adalah turunnya Ya'juj dan Ma'juj ke muka bumi. Makhluk ini adalah sebuah bangsa yang akan menghancurkan lebur semua yang ada di muka bumi. Mereka pun akan menyebarkan fitnah dan menyesatkan umat ke dalam perbuatan dosa. Adapun ciri-ciri dari bangsa ini dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Lalu mereka juga memiliki ciri tidak pandai dalam berbicara. Bangsa ini punya jumlah yang sangat banyak. Dengan jumlahnya saja, saat mereka turun dari gunung terlihat seperti air yang mengalir dari puncak gunung. Kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj merupakan pembukaan dari terjadinya hari kiamat. Ini pun tertulis dalam Al-Quran. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari kebangkitan, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Saat mereka sudah ada di muka bumi sahabat beriman, maka hari kiamat sudah pasti akan terjadi.
Di saat bumi dalam kekacauan dan kehancuran, akan muncul makhluk yang bernama Imam Mahdi. Ia adalah seorang sosok pemimpin yang sangat bijaksana dan adil kepada semua umat muslim yang ada di muka bumi. Dirinya pun bertugas untuk menyatukan kembali umat yang terpecah belah untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala dan menghancurkan segala kezaliman yang ada di dunia. Hal ini pun tertulis dalam sebuah hadis. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Semua umat muslim dipimpin olehnya. Alhasil kezaliman yang terjadi mulai satu persatu pun diperangi dan hilang dari muka bumi ini. Pengikutnya pun akan semakin bertambah setiap harinya. Fitnah Dajjal juga perlahan-lahan akan hilang karena diperangi olehnya dan para pengikutnya. Ciri-ciri dari Imam Mahdi pun tertulis dalam satu hadis. Telah bersabda Rasulullah SAW, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia bumi ini sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan ia umur kekhalifahan berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Dajjal. Dajjal merupakan makhluk selanjutnya yang akan muncul di akhir zaman. Kehadirannya adalah menyebarkan fitnah kepada umat manusia. Tentunya hal ini membawa kehancuran di muka bumi. Ia merupakan ahli neraka yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan dan mengetahui segalanya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Aku akan menceritakannya kepada kalian, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal ahli neraka kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan kaumnya, akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal ahli neraka itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ia juga memiliki ciri-ciri mempunyai tulisan kafir di tengah dahinya. Ini tertulis dalam hadis. Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal ahli neraka itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita terlindungi dari fitnah Dajjal yang sangat menyesatkan. Angko. Angko adalah makhluk seperti burung dengan ukuran yang sangat besar. Dalam sejarah Mesir kuno, burung ini sahabat beriman, juga sering disebut dengan burung ponik. Di langit bumi yang sudah akan hancur, angko akan terbang di atasnya. Besarnya burung ini pun dapat digambarkan saat dia terbang ke langit. Tubuh dan sayapnya dapat menutup sinar matahari layaknya awan di langit. Lalu dia juga bisa mengangkat seekor gajah hanya dengan cakarnya saja. Dirinya juga mempunyai bulu yang memiliki banyak warna. Lehernya seperti unta, memiliki 4 sayap dengan rincian 2 sayap panjang dan 2 sayap pendek. Kehadiran burung ini akan membuat siapa saja yang melihatnya akan berlari ketakutan. Tidak ada yang bisa kita perbuat lagi di hari kiamat nanti. Maka dari itu sahabat beriman, siapkanlah diri kalian dari sekarang dengan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dari ibadah dan melakukan amalan baik lainnya. Azazil. Azazil adalah merupakan panglima iblis yang sangat mengerikan, yang menjadi pemimpin iblis lainnya untuk menghasut manusia dalam berbuat salah dan menyeretnya menjadi penghuni neraka di akhirat nanti. Ia pun akan turun ke muka bumi saat hari kiamat tiba.
berbagai macam fitnah dan bujuk rayu untuk membuat kezaliman akan disebarkan, sehingga membuat manusia semakin sesat. Saat pertama kali manusia diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Azazil tidak mau sujud kepada Adam dan bersumpah akan menjadi musuh umat manusia. Hingga akhir zaman ia pun tetap memegang teguh hal tersebut dan terus berusaha menjatuhkan manusia hingga masuk ke dalam neraka. Sahabat beriman, apakah kalian sudah menyiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.